Namaku Budi, seorang pria berusia 25 tahun. Aku telah menikah selama beberapa tahun dan memiliki seorang anak kecil yang lucu. Kehadirannya menjadi kebahagiaan sekaligus tanggung jawab besar bagi kami. Namun, kebahagiaan itu juga membawa ujian, terutama dalam hal perekonomian. Ketika keadaan semakin sulit, istriku, Yanti, mengutarakan niatnya untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, demi memperbaiki kondisi keluarga kami. Awalnya, aku keras menolak. Bagaimana mungkin aku merelakannya pergi, meninggalkan kami, apalagi anak kami yang masih kecil? Namun, Yanti bersikeras. Tekadnya sudah bulat, dan aku tidak mampu lagi menahannya. Hari keberangkatan itu tiba, meninggalkan perasaan kosong di hatiku. Rumah kami yang sederhana terasa semakin sunyi tanpa canda tawanya. Namun, aku mencoba bertahan, meyakinkan diriku bahwa ini adalah jalan terbaik untuk kami bertiga. Beberapa minggu setelah kepergian Yanti, sebuah peristiwa terjadi, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kakak iparku, Ratna, datang ke rumah atas permintaan istriku. Ratna, perempuan berusia 40 tahun, baru saja bercerai dari suaminya yang ternyata telah beristri. Setelah mengetahui kebenaran itu, Ratna merasa ditipu dan memilih untuk berpisah, meskipun ia harus kehilangan arah untuk sementara. Dalam kebingungannya, ia menghubungi Yanti, meminta bantuan. "Aku tidak tahu harus kemana, Dik," kata Ratna kepada Yanti di telepon. Istriku, yang selalu berhati lembut, menyarankan agar kakaknya tinggal bersamaku sementara waktu. Awalnya aku ragu. Aku tahu ini adalah permintaan Yanti, dan tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Ratna datang ke rumah kami beberapa hari kemudian, membawa koper kecil dan senyum lelah. Ratna memang perempuan yang menarik. Tubuhnya tinggi semampai, wajahnya cantik, dan suaranya lembut, seperti alunan nada yang membuat siapapun merasa nyaman. Seiring waktu, kehadirannya menjadi bagian dari keseharianku. Namun, ada hal-hal yang membuat hatiku terusik. Kebiasaan Ratna saat tidur, misalnya, ia sering memeluk guling dengan posisi yang cukup memancing perhatian. Kadang-kadang, kain yang dipakainya bergeser, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Awalnya, aku berusaha tidak memedulikannya. Aku selalu mengingatkan diriku, dia adalah kakak iparku, tidak lebih. Namun, waktu berjalan, dan keberadaannya mulai menjadi ujian bagiku. Setiap pagi, Ratna selalu bangun lebih awal. Ia dengan ramah mengetuk pintu kamarku, membangunkanku dengan suara lembutnya. "Budi, bangun. Sarapan sudah siap," katanya dengan senyuman yang nyaris sempurna. Kebaikannya, kelembutannya, dan kehadirannya yang selalu ada perlahan menjadi sesuatu yang sulit kuhindari. Perasaan bersalah menggerogotiku, tapi aku juga tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang berada di ambang sesuatu yang seharusnya tidak terjadi? Aku tahu, batas harus dijaga. Tapi, apakah aku cukup kuat untuk melakukannya? Hari-hari berlalu dengan kehadiran Mbak Ratna di rumah. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang berubah. Mungkin karena sudah lama aku hidup sendiri tanpa Yanti, atau mungkin karena Mbak Ratna, dengan segala keanggunannya, menciptakan suasana berbeda di rumah ini. Kadang-kadang, pikiranku mulai melayang, mengkhianati batas-batas yang seharusnya kupegang teguh. Saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti rumah, bayangan-bayangan yang seharusnya tidak ada itu muncul. Dalam keheningan, aku bertanya-tanya, seperti apa keindahan yang tersembunyi di balik kain tidur Mbak Ratna. Aku tahu, pikiran itu salah. Tapi aku hanya manusia. Manusia yang sedang berjauhan dengan istrinya, manusia yang tiba-tiba dihadapkan pada godaan besar. Mbak Ratna, dengan segala pesonanya, tidak hanya cantik, tapi juga memiliki aura yang membuat setiap lelaki mungkin terpesona. Dan di rumah ini, hanya ada kami berdua. Aku merasa seolah-olah ada misi yang sama yang tak terucapkan. Mbak Ratna adalah seorang janda, baru saja melewati kisah pahit dengan mantan suaminya. Aku sendiri seorang suami yang sedang berjauhan dengan istrinya, menjalani kehidupan yang penuh kekosongan. Godaan itu nyata. Semakin hari semakin sulit untuk diabaikan. Namun, di satu sisi, rasa bersalah juga mengakar dalam pikiranku. Bagaimana mungkin aku bisa berpikir seperti ini? Bagaimana aku bisa membiarkan perasaan ini tumbuh? Setiap malam, aku terjaga lebih lama,
mencoba menenangkan diriku sendiri. Dia kakak iparmu, aku berbisik dalam hati. Tapi, semakin aku mencoba melawan, semakin kuat bayangan itu datang. Aku tahu, aku sedang berjalan di atas tali tipis yang rapuh. Dan sekali aku terpeleset, aku tak yakin apakah aku bisa kembali. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Hari terasa begitu melelahkan, dan aku berharap udara malam bisa memberiku sedikit kesejukan. Namun, harapan itu pupus begitu saja saat hawa gerahas musim panas mulai menyelimuti kamar sempitku. Tidak ada kipas angin, apalagi AC. Dinding-dinding kamar seolah memantulkan panas siang hari yang belum sepenuhnya pergi, membuat setiap helaan napas terasa berat. Di tengah malam yang kian mendesak, aku mendengar suara Mbak Ratna. Ada nada gelisah dalam gumamannya. Suara orang yang terganggu oleh suhu yang tak bersahabat. Aku diam, berpura-pura terlelap, meski sebenarnya mataku hanya setengah terpejam. Langkah Mbak Ratna terdengar mendekat. Dengan gerakan pelan, dia bangkit dari tempat tidur. Aku tetap berbaring, mematung, sesekali mengintip lewat celah kecil di antara kelopak mataku. Mbak Ratna mungkin mengira aku benar-benar tertidur, bertindak tanpa ragu. Dia mulai menyingkirkan sesuatu. Gerakannya tergesa, seperti ingin segera terbebas dari rasa gerah yang mengganggu. Apa yang terjadi selanjutnya hanya berlangsung beberapa detik, namun terasa seperti waktu berhenti. Saat itu, aku menyaksikan semuanya, setiap detail yang tersingkap dengan sempurna di bawah redupnya cahaya malam. Mbak Ratna melepas segalanya dengan cepat, lalu melipatnya dengan rapi ke sudut kamar. Kemudian, dia meraih kain sarung yang tergantung di gantungan kayu dekat pintu kamar. Dengan lincah, dia berkemben, membalutkan kain itu ke tubuhnya. Gerakannya sederhana, namun memiliki ritme tertentu yang sulit untuk dijelaskan. Dia tampak begitu tenang, seolah malam itu adalah rahasianya sendiri yang tak akan pernah diketahui siapapun. Aku tetap diam, pura-pura hanyut dalam mimpi, meski pikiranku sibuk merekam setiap adegan. Ada sesuatu yang aneh dalam keheningan itu, sesuatu yang tak mampu kuungkapkan dengan kata-kata. Setelah membalut tubuhnya dengan sarung, Mbak Ratna kembali ke tempat tidur. Langkahnya perlahan, hampir tanpa suara, seperti seseorang yang mencoba menjaga dunia tetap sunyi. Dia membaringkan diri di sebelah putraku, yang tidur lelap tanpa peduli pada udara panas malam itu. Seiring waktu, hawa gerah mulai berganti dengan embusan angin malam yang membawa sedikit kesejukan. Aku yang tadinya terganggu oleh panas, akhirnya mulai merasakan kantuk datang menyergap. Mata ini nyaris terpejam sepenuhnya. Tubuhku mulai tenggelam dalam kenyamanan samar, hingga tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada sentuhan ringan, hangat, dan sangat dekat. Aku berusaha tak bereaksi, tetap diam dalam posisi pura-pura tidur, tapi jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Mbak Ratna, dengan gerakan yang tak disengaja, memelukku dari belakang. Gerakannya lembut, seperti seseorang yang mengira aku adalah bantal guling yang biasa menemaninya. Aku sempat berpikir, bantal gulingnya ada di belakangnya, kan? Tapi entah mengapa, dia tetap mendekapku. Barangkali, dalam kantuknya yang dalam, dia benar-benar tidak sadar bahwa yang dipegangnya ini bukanlah benda mati. Cahaya lampu dari beranda luar rumah menerobos masuk melalui ventilasi, menebarkan bayangan remang di kamar tidur. Di bawah pancaran cahaya temaram itu, aku bisa melihat semuanya dengan cukup jelas. Mbak Ratna, yang sudah kembali ke tempat tidurnya, tampak tertidur dengan tenang, seolah kejadian barusan hanyalah hal biasa baginya. Namun, di sisi lain, pikiranku berperang. Aku berusaha keras menahan diri, menepis dorongan-dorongan yang tak seharusnya ada. Dia adalah kakak iparku, seseorang yang seharusnya aku hormati, bukan menjadi subjek dari perasaan tak pantas. Dengan sekuat tenaga, aku memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang tak diundang. Waktu pun berlalu. Rasa kantuk akhirnya kembali menguasai, dan aku tertidur hingga pagi. Ketika fajar merekah, Mbak Ratna membangunkanku seperti biasa. Suaranya lembut, sikapnya ramah, sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ganjil terjadi semalam. Seolah-olah semuanya hanyalah mimpi, ilusi yang dimainkan oleh otakku sendiri. Namun, malam berikutnya, hawa panas kembali menyelimuti kamar. Udara terasa berat, membuat tubuh sulit untuk beristirahat dengan nyaman. Sama seperti malam sebelumnya, Mbak Ratna terbangun dari tidurnya. Gerakannya hampir identik. Dia mengganti pakaiannya dengan sarung,
kemudian berbaring kembali. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia memilih tidur di sebelahku. Tidak seperti biasanya, kepalanya berada di ujung tempat tidur, tepat di dekat kakiku. Posisi itu terasa aneh, dan aku tidak bisa mengabaikan pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Entah apa yang direncanakan Mbak Ratna, atau mungkin ini hanya kebetulan, tindakan tanpa maksud tertentu. Tapi malam itu terasa lebih lama, lebih sunyi, dan lebih penuh tanda tanya dibanding malam sebelumnya. Aku hanya bisa diam, membatu dalam posisi tidurku. Kamar itu kembali tenggelam dalam kegelapan dan keheningan, meninggalkan aku dengan rasa bingung yang tak kunjung hilang. Tak lama setelah itu, aku mulai merasakan sesuatu yang perlahan mengguncang pikiranku, sesuatu yang tak pernah aku bayangkan bisa terjadi. Tubuhku terasa seakan melayang, angan-anganku terombang-ambing, terseret oleh setiap gerakan yang dilakukan Mbak Ratna. Ada sesuatu dalam sikapnya yang memicu rasa bingung sekaligus ketegangan di dalam diriku. Aku hanya terdiam, seolah terperangkap dalam situasi yang tak bisa kuubah. Biarkan saja, pikirku, meski hati ini berdebar tak menentu. Apa yang Mbak Ratna lakukan semakin membuatku tak karuan, terjebak dalam perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Setiap gerakan Mbak Ratna semakin berani, semakin membuat aku merasa hilang kendali. Aku hampir terhanyut sepenuhnya dalam keadaan itu. Sampai akhirnya, tiba-tiba dia berhenti. Waktu terasa berhenti sesaat. Mbak Ratna merubah posisinya. Kini sejajar denganku. "Budi," bisiknya pelan. Hampir seperti gumaman yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Suaranya lembut, seperti embusan angin malam yang menyelinap ke dalam kamar. "Iya, Mbak Ratna?" sahutku dengan nada ragu. Suara itu keluar nyaris tanpa kendali, serak oleh campuran emosi yang tak bisa kujelaskan. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Ada sesuatu dalam cara dia memandang, sesuatu yang membuat waktu terasa berhenti. "Bisakan, malam ini tolongin Mbak?" katanya. Suara itu penuh dengan nada permohonan, tapi juga ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah nada yang menyeretku lebih dalam ke dalam suasana malam itu. Tanpa menunggu jawaban dariku, dia kembali melanjutkan gerakannya. Setiap tindakannya terasa begitu terencana, begitu memikat, membuatku tak mampu berpaling. Seolah-olah aku telah terikat oleh atmosfer aneh yang memenuhi kamar ini, oleh keheningan malam yang kini terasa begitu padat. Malam itu, segalanya menjadi kabur antara nyata dan tidak nyata, antara yang seharusnya dan yang sebaiknya tidak pernah terjadi. Aku menyambutnya dengan sepenuh hati, memberikan apa yang dia pinta tanpa keraguan. Dalam kebersamaan kami malam itu, aku merasa seperti dunia telah berhenti. Semua kekhawatiran dan batasan seakan lenyap, digantikan oleh kebahagiaan yang sederhana namun begitu mendalam. Itulah momen di mana aku merasa benar-benar hidup, seolah-olah segalanya akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu terasa seperti dunia berjalan di luar kendali, seolah semua batas yang selama ini kujaga perlahan-lahan memudar. Bersama Mbak Ratna, aku terhanyut dalam suasana yang begitu hangat dan menenangkan, hingga lupa pada segala aturan dan akal sehat yang semestinya membimbing langkahku. Rasanya seperti sebuah arus deras yang mustahil kuhentikan, meski aku tahu kemana arah ini akan membawaku. Dalam hati, aku bertanya-tanya, mengapa harus menolak sesuatu yang begitu istimewa, begitu menggoda? Ada semacam pembenaran yang muncul dari dalam diriku sendiri, sebuah alasan yang memudarkan rasa bersalah. Malam itu, kami tidak hanya berbagi momen, tetapi juga meruntuhkan dinding-dinding yang selama ini memisahkan. Dengan penuh kasih dan kelembutan, kami saling mendukung, saling menguatkan, dan entah bagaimana, malam itu terasa seperti puncak kebahagiaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat itu, aku melihat Mbak Ratna berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Matanya bertemu denganku, penuh dengan intensitas yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tanpa berpikir panjang, aku mengejar langkahnya, tidak ingin tertinggal di momen yang begitu penting ini. Hingga akhirnya, hampir bersamaan, kami tiba di titik itu. Sebuah pencapaian yang terasa seperti jawaban atas perjalanan malam yang penuh emosi. Dalam keheningan yang menyelimuti, aku merasakan sebuah kelegaan, kebahagiaan, dan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah rasa yang mungkin tidak bisa kujelaskan, hanya bisa kurasakan. Setelah beristirahat sejenak, Mbak Ratna bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Aku hanya memperhatikan kepergiannya dalam diam.
Tubuhku masih melekat pada sisa-sisa kehangatan malam itu. Tak lama, aku pun menyusul. Tapi karena Mbak Ratna lebih dulu masuk, tentu saja dia yang lebih dulu keluar. Ketika aku kembali ke kamar, mataku langsung tertuju padanya. Mbak Ratna sedang bersandar di dinding tempat tidur. Matanya terpejam seperti seseorang yang kelelahan. Wajahnya tetap memancarkan ketenangan, namun ada garis-garis kecil yang menunjukkan lelahnya. Tanpa ragu, aku mendekat, duduk di sisi tempat tidur di sebelahnya. "Mbak, capek ya?" tanyaku pelan, tak ingin mengganggu ketenangannya. Mata Mbak Ratna terbuka perlahan, lalu memandangku. Senyumnya muncul, begitu lembut, begitu menenangkan. "Enggak kok," jawabnya dengan suara yang hampir berbisik. Lalu, tanpa peringatan, tangannya terulur, mengusap lembut punggungku. Sentuhan itu sederhana, namun penuh makna. Hatiku terasa begitu hangat, seakan dunia menjadi lebih ringan. "Kalau tadi kamu nggak bantu Mbak, kepala Mbak pasti pusing banget. Badan Mbak juga lemas," katanya. Suaranya lirih namun penuh kejujuran. Aku tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan perasaan bahagia yang tiba-tiba menyeruak. "Bolehkah aku terus membantu Mbak?" tanyaku. Mungkin terlalu cepat, tapi aku tak bisa menahan diri. Dia memandangku lekat, seolah menimbang-nimbang sesuatu. "Entahlah," jawabnya akhirnya. "Tapi kalau kamu bisa menjaga rahasia ini, mungkin saja." "Sumpah Mbak, aku nggak akan cerita ke siapapun," sahutku, penuh keyakinan. "Benar ya?" tanyanya lagi. Kali ini matanya mengunci pandanganku. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan senyumnya kembali muncul, lebih hangat dari sebelumnya. "Kalau begitu, Mbak mau minta tolong lagi." Badan Mbak pegal-pegal banget. "Bisa pijitin?" pintanya dengan nada manja yang jarang kudengar darinya. Tanpa ragu, aku mengangguk, merasa lebih dari siap. Dia mengubah posisi tubuhnya, memberi ruang bagiku untuk membantu. Dengan arahan darinya, aku mengambil minyak pijat yang sudah dibeli tadi siang, menuangkannya ke telapak tanganku, dan mulai memijat perlahan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dia meminta pijatan di tempat-tempat tertentu saja, dan meskipun itu membuatku sedikit bingung, aku memilih untuk tidak banyak bertanya. Bukan karena takut, tapi karena dalam proses itu aku menemukan sesuatu yang lain, sebuah kedekatan yang tidak biasa, sebuah rasa yang sulit kugambarkan. Setiap gerakan tanganku seakan menjadi medium yang membawa kami lebih dekat. Sementara wajah Mbak Ratna mulai menunjukkan tanda-tanda kelegaan. Matanya perlahan terpejam, napasnya menjadi lebih tenang, dan aku hanya bisa memandanginya dalam diam, terhanyut oleh keindahan sederhana momen itu. Tangan Mbak Ratna tiba-tiba bergerak, perlahan menyentuh tanganku. Sentuhan itu mengirimkan gelombang emosi yang tak terdefinisikan. Aku merasakan diriku seolah-olah sedang terombang-ambing di tengah lautan, tanpa tahu kemana arah tujuan. Namun, aku tidak keberatan. Aku membiarkan arus itu membawaku, yakin bahwa dia akan menunjukkan jalan. Kemudian, dengan gerakan lembut, dia menarikku mendekat. "Berbaringlah di sini," katanya pelan. Suaranya seperti angin malam yang menyentuh kulit, penuh kehangatan. Aku menurut, tubuhku bergerak dengan sendirinya, dan sebelum aku sadar sepenuhnya, dia telah menarikku ke dalam pelukannya. Malam itu, aku belajar untuk bersabar. Tidak ada langkah terburu-buru, tidak ada keinginan yang mendahului waktu. Aku ingin semuanya menjadi sempurna untuk Mbak Ratna, ingin memastikan bahwa setiap detik malam itu adalah kenangan yang indah. Mbak Ratna kembali mengubah posisinya. Kali ini, tubuhnya bergerak luwes, berputar hingga kini ia berada di atas. Posisi yang ia ambil menciptakan bayangan unik, sebuah bentuk yang, jika dibalik atau diputar, tetap tampak sama persis. Ada sesuatu yang memikat dalam gerakannya, seolah ia tengah menciptakan harmoni sempurna antara keseimbangan dan keindahan. Malam itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan, sesuatu yang, jujur saja, belum pernah aku alami sebelumnya, bahkan dengan istriku sendiri. Ada semacam getaran baru, semangat yang menyala, membangkitkan dorongan untuk memberikan segalanya, seluruh jiwa dan ragaku, demi membuat Mbak Ratna merasakan kebahagiaan yang sempurna. Dalam posisi yang rupanya menjadi favoritnya, kami berdua tenggelam cukup lama dalam harmoni yang begitu intens. Anehnya, seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kenyamanan, bahkan kenikmatan, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Posisi itu kini tak hanya menjadi kesukaannya,
tetapi juga milikku. Dan aku tahu, ke depannya, ini akan menjadi sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Beberapa saat kemudian, Mbak Ratna, dengan napas yang semakin terengah-engah, kembali bergerak. Tubuhnya berputar anggun, tetap berada di atas seperti sebelumnya. Ada keheningan singkat yang terasa penuh makna, diiringi tatapan matanya yang begitu dalam. Perlahan, dengan gerakan yang begitu lembut namun pasti, tangan kanannya meraih sesuatu, seolah dipandu oleh naluri yang tak tergoyahkan. Gerakannya penuh keyakinan, membawa apa yang ia pegang ke tempat yang telah menjadi tujuannya, tempat yang terasa begitu alami dan seharusnya. Malam itu, kebahagiaanku tak terhingga. Seolah alam semesta merestui, aku diberikan kesempatan langka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kakak iparku yang cantik, Mbak Ratna, memberi aku kebebasan sepenuhnya. Tak ada batasan yang menghalangi. Seluruh dunia seakan terbuka lebar di depanku, dan aku bisa berbuat sesuka hati, tanpa rasa takut atau cemas. Semua yang terbayang di pikiranku bisa terwujud malam itu, berkat kebaikan hatinya. Seiring berjalannya waktu, aku merasa bahwa momen ini semakin mendalam dan sulit untuk dilanjutkan lebih lama lagi. Perasaan yang datang begitu mendalam dan intens, namun aku juga menyadari bahwa kami sudah berada di titik yang tepat, di mana segala sesuatunya terasa begitu alami. Dekat sekali Mbak, bisikku dengan suara yang hampir tak terdengar, karena perasaan yang begitu kuat. Mbak Ratna menanggapi dengan lembut, penuh perhatian. Kita lakukan bersama ya, jawabnya. Suaranya penuh pengertian, seakan tahu betapa pentingnya momen itu bagi kami berdua. Dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih harmonis, kami mencapai puncaknya, merasakan kepuasan yang saling melengkapi. Setelah itu, kami berdua merasa begitu tenang, seolah seluruh dunia menjadi lebih ringan. Kami tertidur dengan pulas, berbaring dalam kebersamaan yang penuh ketenangan. Tidur yang datang bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga karena kedamaian yang baru kami temukan dalam diri masing-masing. Sejak malam itu, malam-malam berikutnya selalu kami isi dengan kebersamaan yang tak terucapkan, seakan tak lengkap jika tidak saling berbagi rasa sebelum tidur. Bahkan, bukan hanya ketika malam menyapa, tetapi juga di tengah siang yang terik, atau saat senja menguning, kami selalu menemukan waktu untuk itu. Tak ada yang menghalangi keinginan kami. Jika ada keinginan, kami hanya mengikuti aliran hati, tanpa ragu.